Masuk. Dulu. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Jaga Endawana. Di sini saya akan melayani Bapak di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini saya memerlukan beberapa identitas pribadi Bapak yang menanyakan terkait keluhan Bapak, namun Bapak tenang saja karena kerahasiaannya akan terjaga di saya. Apakah Bapak bersedia? Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Krisna. Bapak Krisna umur berapa? 25. Bapak Krisna apakah sudah menikah? Belum. Apakah sudah bekerja? Bekerja sebagai apa? Sebagai guru. Bapak Krisna sekarang tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Sekian terkait dengan identitas pribadi Bapak. Di sini Bapak ada keluhan apa datang kemari? Jadi kalau badan saya itu pegal. Pegal-pegal. Mungkin bisa ditunjukkan lebih detail di mana mungkin pegal-pegalnya? Di bagian sini. Di bagian bahu. Sejak kapan Pak? Ya 2 hari yang lalu. 2 hari lalu. Apakah disertai dengan nyeri? Ya. Tidak. Apakah sama aktivitas Bapak? Ya. Terutama saat bekerja seperti itu? Ya. Lalu bisa diceritakan mungkin bagaimana awalnya rasa pegal-pegal ini muncul di bawah Bapak? Jadi gini Pak, 2 hari yang lalu itu kan habis bekerja, habis itu waktu istirahat itu tiba-tiba pegel. Setelah bekerja lalu pegal-pegal. Apakah rasa pegal ini muncul terus-menerus atau hilang atau muncul kembali? Terus-menerus. Sebelumnya apakah pernah mencoba minum obat atau melakukan pemujatan seperti itu? Belum ada. Sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama? Belum. Belum pernah. Dari keluarga apakah ada keluhan yang sama? Iya. Tidak ada. Bisa ceritakan mungkin keseharian Bapak mungkin dalam kerja atau di rumah? Jadi waktu kerja itu kan sering angkat benda-benda yang berat kayak main gitu. Men. Lalu apakah ini dalam waktu yang lama, mungkin dari pagi sampai sore seperti itu? Ya. Waktu lama. Dan mungkin sekian yang ingin saya tanyakan terkait dengan keluhan dan identitas pribadi Bapak. Karena Bapak tadi mengatakan Bapak merasakan pegal-pegal di bagian tangan kanan Bapak, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan joint and spine atau sendi dan juga tulang belakang. Lalu untuk selanjutnya Bapak jika setuju disilakan untuk melepas bajunya dan bersiap-siap ya Pak. Ini saya melakukan aset itu dulu. Baik Bapak, karena Bapak sudah membuka bajunya dan saya sudah melakukan tindakan aseptik. Di sini saya mulai pemeriksaannya dengan pemeriksaan pertama yaitu spine atau tulang belakang. Dimana di sini saya akan melakukannya dengan menjadi 4 bagian yaitu inspeksi, palpasi, ROM dan juga special test. Apakah bersedia? Pertama dari inspeksi terlebih dahulu saya akan melihat pada bagian tulang belakang Bapak dari depan, samping dan juga belakang. Saya mulai Pak. Dari depan terlebih dahulu, dari samping, dari belakang. Baik, sudah. Untuk inspeksi yang kedua, saya akan melakukan dengan pada posisi Bapak tertidur. Silakan Bapak berbaring menghadap ke sana. Berbaring menyamping, ya Pak. Saya akan lihat pada bagian tulang belakang Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Silakan bangun. Ya, pada posisi ketiga di sini yaitu pada posisi berjalan. Silakan Bapak berjalan dari sini sampai ke sana. Saya akan memperhatikan bagian tulang belakang Bapak. Silakan. Silakan duduk kembali Pak. Dari hasil pemeriksaan inspeksi saya di sini untuk pada bagian spine atau tulang belakang Bapak, saya tidak ada adanya benjolan atau pembengkakan, tidak ada tanda-tanda deformitas, tidak ada juga tanda kemerahan, saya tidak menemukan adanya bentuk-bentuk kelainan seperti kifosis, skoliosis dan juga lordosis. Yang mulai pada pemeriksaan yang selanjutnya, yang kedua ada pemeriksaan palpasi. Saya akan melakukan penekanan pada bagian tulang belakang Bapak. Di sini Bapak bisa sampaikan jika Bapak merasakan ini, Pak. Apakah Bapak sendiri? Palpasi ini saya lakukan di antara sela-sela tulang belakang Bapak, ya Pak. Kalau Bapak merasa sendiri? Sendiri ya Pak? Tidak merasa sendiri ya Pak? Oke Bapak, dari hasil pemeriksaan palpasi saya, di sini saya di depan ada yang nyeri tekan, Bapak juga tidak merasakan nyeri saat saya melakukan palpasi.
Saya temukan adanya tanda-tanda deformitas, tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada kenaikan suhu atau perubahan suhu. Di sini apakah Bapak merasakan tidak enak atau seperti kebas atau kesemutan saat saya lakukan palpasi? Tidak, berarti normal juga untuk hasil pemeriksaan tersebut. Saya lanjutkan pada pemeriksaan yang ketiga yaitu ROM atau resonance movement. Di mana sini saya akan melihat dari pergerakan dari sendi-sendi pada tulang belakang Bapak untuk menilai sudut-sudutnya dengan alat bantuan goniometri. Untuk yang hasilnya mungkin Bapak bisa pindah duduk menghadap ke sana. Silakan Pak. Baik. Sini saya mulai dari pemeriksaan dari leher terlebih dahulu. Silakan Bapak untuk menoleh ke kanan pertama. Silakan mulai. Baik. Selanjutnya menoleh ke kiri, silakan. Baik, sudah. Selanjutnya ini menengadah ke arah samping. Samping kanan terlebih dahulu, silakan Bapak. Baik, sudah. Samping kiri, silakan. Baik, sudah. Selanjutnya yaitu untuk gerakan menunduk, silakan Bapak menunduk, silakan. Lebih saja ini Pak. Baik, sudah. Menengadah. Ya sudah. Untuk bagian leher sudah semua. Saya juga pada bagian tulang belakang di bagian punggung dan juga pinggang. Di sini saya mulai dengan gerakan menunduk terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, tidak ada. Selanjutnya itu gerakan menengadah ke arah belakang. Silakan Pak dimulai. Baik. Selanjutnya itu berbahan ke arah kanan dan kiri, mulai dari kanan ya Pak. Silakan. Sudah, sekarang ke arah kiri. Sudah. Sekarang berputar ke arah kanan dan ke arah kiri ya Pak. Saya mulai dari arah kanan, silakan Pak. Sudah. Sekarang ke arah kiri, silakan Pak. Oke, sudah. Untuk pemeriksaan ROM dari bagian tulang belakang Bapak di leher dan juga di punggung sudah selesai lakukan. Di sini untuk hasilnya sudut-sudutnya sudah mencapai kemaksimalan yang sudah ditentukan, jadi hasilnya normal nih Pak, tidak ada keabnormalan atau gangguan seperti itu. Selanjutnya pada pemeriksaan yang terakhir untuk tulang belakang yaitu special test. Di sini silakan Bapak kembali menghadap ke sini dulunya. Ya Bapak, untuk special test ini saya tidak menggunakan alat bantu karena saya akan menggunakan tangan saya saja. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan falsafa. Silakan Bapak buka maskernya, lalu menutup hidungnya dengan tangan, lalu mengembuskan nafas melalui hidung. Baik, apakah selesai? Apakah Bapak merasakan tidak enak atau ada rasa sakit? Tidak. Tidak. Selanjutnya pada pemeriksaan yang kedua yaitu special test yang kedua ada compression. Saya akan buka ke Bapak. Di sini Pak, saya akan menekannya ke arah bawah. Apakah Bapak merasakan nyeri atau tidak enak? Tidak. Ketiga ada distraction, sama seperti tadi, namun saya akan menariknya ke arah atas. Apakah Bapak merasakan tidak enak atau tadi? Tidak. Yang keempat ada alignment D. Saya akan dudukkan kepala Bapak. Oke, sudah. Apakah Bapak merasakan dia tidak enak? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya saya akan kuliner. Bapak silakan mulai ke kiri. Saya akan tekan ke arah bawah dan Bapak mulai ke kiri. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Dan terakhir di sini ada nabzinger. Saya akan letakkan jari-jari saya pada bagian dari Bapak di sini. Saya akan melakukan penekanan. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Untuk pemeriksaan special test di sini ke-6 special testnya sudah selesai saya lakukan. Untuk hasilnya di sini Bapak tidak temukan ada yang nyeri saat Bapak melakukan special testnya. Saya tidak temukan ada yang tanda-tanda keabnormalan yang merujuk pada suatu penyakit atau gangguan pada bagian tulang belakang Bapak. Di sini karena
pemeriksaan spine sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan dari sendi. Bapak, saya lanjutkan di sini pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pada join atau pada sendi-sendi. Saya akan melakukan pemeriksaan itu pada 4 sendi, pertama bahu, siku, panggul, dan juga pada bagian lutut. Saya mulai dari bagian panggul terlebih dahulu dengan melakukan inspeksi pada kedua bahu Bapak. Jadi saya akan melihatnya dari bagian depan dan samping dan belakang. Dari hasil pemeriksaan inspeksi saya terhadap bahu kiri dan bahu kanan Bapak, saya ditemukan adanya tanda-tanda deformitas, perubahan warna, tanda pembekakan, dan juga bekas inflamasi atau bekas luka. Lupus tidak ada saya temukan. Saya lanjutkan pada pemeriksaan kedua, yaitu palpasi. Di sini dengan melakukan penekanan pada bagian sendi bahu Bapak kiri dan kanan. Jika Bapak merasakan nyeri tekan, silakan Bapak sampaikan ya Pak. Kalau merasa nyeri, kalau merasa nyeri, merasa nyeri. Nah, bahu yang satunya lagi nyeri, nyeri, nyeri. Dari hasil pemeriksaan pada palpasi pada bagian bawah Bapak, di sini saya temukan ada nyeri tekan. Saya juga temukan adanya perubahan suhu, tapi dengan tidak saya temukan adanya perubahan warna merah. Saya tidak temukan. Tidak ada juga tanda-tanda deformitas ataupun pembekakan. Saya pada pemeriksaan yang ketiga pada sendi bahu, yaitu ROM atau range of movement, di mana saya akan menilai pada sudut-sudut dari bentuk dari bahu Bapak. Untuk pemeriksaan tersebut silakan Bapak berdiri untuk membantu dalam pemeriksaan. Pertama, pada bahu kanan terlebih dahulu, silakan Bapak melakukan fleksi seperti itu, sebisanya ke arah atas. Sudah Pak, mulai. Sudah. Pada ekstensi sama dari sini mulainya ke arah belakang. Silakan. Baik, sudah. Selanjutnya itu abduksi atau menjauhi. Sebisanya Pak, silakan saya dari arah depan. Baik, silakan. Baik, sudah. Selanjutnya itu aduksi ke arah dalam dan kaki tubuh sama dari depan juga. Silakan. Baik, sudah. Selanjutnya itu ada internal dan juga eksternal rotasi. Silakan pertama untuk internal rotasi tangan Bapak seperti ini. Lalu gerakan ke arah bawah sebisa Bapak. Silakan mulai penghitungan dari sini. Silakan Bapak. Baik, selanjutnya ada eksternal rotasi, tangan seperti ini. Digerakkan ke belakang sebisanya ya Pak. Silakan Bapak. Baik, sudah. Untuk pemeriksaan range of movement pada bagian tangan kanan sudah semua. Selanjutnya pada pemeriksaan tangan kiri, tangan sebelahnya. Di sini, terima kasih. Saya akan melakukan pemeriksaan pada fleksi seperti tadi pertama. Misalnya nih Pak. Silakan. Baik, sudah. Selanjutnya ada ekstensi ke arah luar. Silakan Pak. Baik, sudah. Selanjutnya ada abduksi atau menjauhi sebisanya juga. Saya akan mulai dari depan. Mulai. Baik, sudah. Hanya ada aduksi mendekati ke arah dalam. Bisa dimulai. Sudah. Selanjutnya ada internal rotasi seperti ini ke arah bawah. Silakan. Baik, sudah. Selanjutnya ada eksternal rotasi seperti ini ke arah belakang. Silakan. Baik, sudah. Ya Pak, untuk hasil pemeriksaan ROM yang sudah saya lakukan pada sendi bahu kanan dan bahu kiri Bapak sudah selesai. Bapak silakan untuk duduk kembali. Di sini dari hasil pemeriksaannya, di sini pada bahu kanan kiri Bapak dua-duanya mengalami keterhambatan gerak karena sudut-sudut yang saya ukur tadi saya dapatkan tidak mencapai batas-batas yang normal atau maksimal yang sudah ditentukan. Di sini
Di sini terlihat bahwa daripada sendi bahu kanan dan bahu kiri Bapak di sini mengalami gangguan karena keterlambatan tersebut. Oke Bapak, untuk pemeriksaan spesial tes yang pertama yaitu pemeriksaan tes impingement test, dimana silakan Bapak mengajukan tangan seperti ini untuk pemeriksaan pada bahu kanan terlebih dahulu, tangan pada posisi supinasi, dibawa ke belakang, pelan-pelan ya Pak, sebisanya. Kalau Bapak sendiri, cukup. Yang kedua, di sini silakan Bapak untuk pada bahu kirinya sama seperti tadi, posisi seperti ini, dibawa ke atas sebisanya. Jadi Bapak, saya lanjutkan pada pemeriksaan spesial tes yang kedua yaitu pada apprehension test, dimana silakan Bapak untuk seperti ini. Kemudian saya akan melakukan penurunan ke arah sini dan dengan ke arah depan. Kalau saya jadi, sudah. Tentunya pada bagian bahu kirinya sama seperti tadi posisinya. Silakan Bapak. Bapak sendiri. Yang terakhir di sini ada jerk test, di mana pada bahu kanan pada bahu kiri juga. Silakan Bapak posisi tangan seperti ini. Sini saya akan menahannya dengan tangan kiri dan belakang dan melakukan penurunan ke belakang. Sendiri Bapak. Hanya pada bahu kiri belakang posisi tadi. Saya akan tahan dengan tangan kanan. Apakah Bapak sendiri? Baik, untuk spesial tes untuk pada pemeriksaan sendi bahu sudah saya selesai lakukan, di mana di sini untuk hasilnya pada impingement test di sini Bapak merasakan nyeri tekan pada bagian sendi bahu kanan dan bahu kiri Bapak. Nah, untuk jerk test dan juga apprehension test di sini saya ditemukan adanya pergeseran atau perubahan pada bentuk tulang atau deformitas setelah saya lakukan penekanan atau penarikan, di mana jadi hasilnya normal untuk spesial test tersebut. Lalu karena semua pemeriksaan pada sendi bahu kanan dan bahu kiri sudah selesai, sehingga pada pemeriksaan sendi yang kedua yaitu sendi siku, di mana pemeriksaannya sama, nama inspeksi, palpasi, pemeriksaan range of movement dan juga ada dua spesial test. Saya mulai ya Pak. Pertama dari pemeriksaan inspeksi, sini saya akan melihat pada dari bentuk sendi siku Bapak, dari belakang juga. Saya akan meriksanya pada dua tangan Bapak. Baik, sudah. Dari hasil pemeriksaan inspeksi pada sendi siku Bapak, saya tidak temukan adanya tanda-tanda deformitas, bekas luka, ulkus, ataupun juga tanda-tanda pembengkakan dan juga perubahan warna saya tidak temukan. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan melakukan penekanan pada sekitaran sendi siku Bapak sampai pergelangan tangan. Sini saya mulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Silakan posisi seperti ini ya Bapak. Kalau Bapak sendiri? Sendiri Pak, lanjutkan tangan ke tangan kiri. Kalau Bapak sendiri, kalau Bapak sendiri, dari hasil pemeriksaan palpasi di sini saya temukan adanya nyeri tekan, Bapak juga tidak menyampaikan adanya nyeri. Dia temukan adanya deformitas atau tanda-tanda pembengkakan, tidak ada perubahan suhu juga. Namun tadi setelah saya lakukan tadi, apakah Bapak merasakan kebas ataupun kesemutan saya lakukan palpasi? Tidak. Baik, saya lanjutkan untuk pemeriksaan yang AVN distal. Di sini termasuk palpasi. Untuk tangan kanan terlebih dahulu, saya akan berikan pada kuku Bapak. Di sini untuk melihat terjadi perubahan warna dan kembalinya itu kurang dari 2 detik, jadi normal ya Pak. Tangan kiri sama penekanan dan di sini juga kembalinya normal, kurang dari 2 detik. Sudah selesai untuk pemeriksaan palpasinya. Selanjutnya pada pemeriksaan range of movement, di mana silakan di sini Bapak untuk melakukan fleksi, ekstensi, internal rotasi dan eksternal rotasi pada bagian siku, baik siku kanan dan siku kiri. Tangannya posisikan seperti ini. Untuk yang pertama ada fleksi, gerakannya seperti ini ya Pak. Silakan Pak, mulai gerakannya. Baik, sudah. Selanjutnya ada ekstensi karena Bapak tentunya tidak bisa menggerakkannya, jadi sudutnya 0 derajat ya Pak. Selanjutnya ada internal rotasi dan juga eksternal rotasi. Silakan Bapak posisi pada netral, tangan seperti ini.
Lalu jika saya minta putar ke arah dalam, silakan putar ke arah dalam, dan ketika saya minta putar ke arah luar, silakan putar ke arah luar. Pertama, putar ke arah dalam untuk internal rotasi, sebisanya nih Pak. Baik, sudah. Netral lagi, kembali putar ke arah luar sana. Baik, sudah. Untuk pada lengan sendi siku kanan Pak sudah selesai. Saya mulai pada siku kiri. Pertama fleksi, tadi luruskan terlebih dahulu. Silakan mulai Pak. Fleksi, mana dulu. Selesai. Di sini untuk ekstensinya sama, 0 derajat karena Pak tidak bisa ke bawah atau ke bawah seperti itu. Selanjutnya ada internal rotasi dan juga eksternal rotasi sama, tangannya membentuk gerakan netral seperti ini. Putar ke arah luar dan juga ke arah dalam ya Pak. Pertama ke arah dalam. Sudah. Sekarang ke arah luar. Dari pemeriksaan ROM atau range of movement-nya pada sendi siku Bapak hasilnya normal karena mencapai batas-batas maksimal yang sudah ditentukan. Tidak ada keabnormalan yang saya temukan juga, dan juga Bapak tidak merasakan nyeri atau keterhambatan gerak. Selanjutnya itu pemeriksaan spesial test. Di sini untuk sendi siku, saya akan melakukan spesial test dulu pada segi siku kiri dan juga siku kanan, yaitu tennis elbow test dan juga glove elbow test. Yang pertama yaitu tennis elbow test. Silakan Bapak melakukan pronasi, lalu ditekuk seperti ini dan tangannya seperti ini. Di sini saya akan Bapak silakan untuk menggerakkan tangannya ke arah atas, kembali saya menggerakkan ke arah bawah Bapak. Silakan. Apakah Bapak bisa jadi di bagian sini? Tidak. Sudah selesai. Selanjutnya itu ada glove elbow test. Silakan Bapak untuk memposisikannya seperti ini, posisi supinasi, dan ditekuk seperti ini. Namun saya akan letakkan tangan kiri saya di sini. Bapak silakan arahkan tangannya ke atas. Sambil ini saya mengangkat ke arah bawah. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak. Baik, sudah. Saya tukar tes yang sama seperti tadi. Saya akan melakukan pada tangan kiri, terus ke kiri. Pertama yaitu ada tennis elbow test. Silakan seperti ini, pronasi, lalu tekuk ke atas. Tangan kanan saya akan membuka pada siku depan Bapak. Silakan Bapak gerakan tangannya ke arah atas, sambil saya mendorong ke bawah. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak. Ini selanjutnya ada glove elbow test, sama seperti pada siku kanan tadi, seperti ini, supinasi lalu ditekuk. Bapak menggerakkan tangannya ke atas, saya akan mendorongnya ke bawah. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak. Di sini dari hasil pemeriksaan special test sudah saya lakukan pada siku kanan siku kiri Bapak, di mana didapatkan hasil di sini normal. Bapak tidak merasakan nyeri pada bagian sendi sikunya di medial maupun di lateral, di samping atau di daerah luar. Untuk kedua tangannya baik di siku kiri dan siku kanan, dan juga saya tidak menemukan adanya ketidaknormalan bentuk dari sendi siku Bapak. Karena pemeriksaan untuk sendi siku sudah selesai, saya lanjutkan pada sendi yang ketiga yaitu sendi panggul. Di mana di sini saya akan meminta Bapak untuk dalam posisi tiduran agar memudahkan saya untuk melakukan pemeriksaan. Bapak, karena Bapak sudah berbaring, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sendi yang ketiga yaitu sendi panggul. Sama seperti sebelumnya, saya akan mulai dari inspeksi terlebih dahulu untuk melihat dari bagian sendi panggul Bapak. Baik, sudah selesai. Di sini dari hasil pemeriksaan inspeksinya, saya tidak melihat ada tanda-tanda deformitas, tidak ada perubahan suhu, juga tidak ada tanda-tanda bengkak atau luka-luka seperti ulkus seperti itu. Sehingga pada pemeriksaan kedua yaitu palpasi dengan melakukan penekanan pada bagian hips atau punggung Bapak. Di sini saya juga akan melihat ada yang nyeri tekan. Apakah Bapak nyeri? Baik, sudah. Di sini dari hasil pemeriksaan palpasi pada bagian panggul, saya tidak ada nyeri tekan. Tidak ada tanda-tanda deformitas, juga bengkak, tidak ada perubahan suhu juga Pak. Saya pada pemeriksaan dengan ketiga yaitu pemeriksaan ROM atau range of movement. Di sini pertama saya akan meriksa untuk pergerakan fleksi Bapak. Silakan Bapak untuk menghadap ke kiri, miring ke kiri. Seperti itu. Silakan Bapak melakukan fleksi pada kakinya itu ke arah depan, kakinya gerakan ke arah depan, sebisanya.
Baik, sudah. Selanjutnya ada ekstensi ke arah belakang. Posisi lurus terlebih dahulu, Pak. Baik, silakan mulai belakang. Baik, sudah. Saya pada bagian kaki yang satunya bisa menghadap ke sini sekarang. Posisi kakinya diluruskan. Lalu gerakan fleksi ke depan. Silakan, Bapak. Baik, sudah. Baik, selanjutnya ke arah belakang, ekstensi, mulai. Baik, sudah. Di sini selanjutnya yaitu Bapak kembali berbaring seperti biasa, baris ke atas. Selanjutnya ada internal rotasi pada bagian sendi panggul. Di sini silakan Bapak memutar kakinya seperti ini, ke kiri ataupun ke kanan. Pertama ke kiri terlebih dahulu untuk kaki kanan. Ke kiri Bapak posisi lurus terlebih dahulu. Silakan ke kiri. Baik, sudah. Sekarang eksternal rotasinya atau ke arah kanan, Pak. Bisa dimulai. Baik, sudah. Sekarang untuk kaki satunya sama seperti tadi. Posisi lurus terlebih dahulu. Mulai ke arah kanan. Sekarang yang ke arah kiri, posisi lurus terlebih dahulu. Mulai. Baik, sudah. Untuk perusahaan ROM-nya, untuk sendi panggulnya sudah selesai semua saya lakukan. Dimana di sini saya tidak menemukan adanya kejanggalan karena sudut-sudut yang dibentuk sudah mencapai kenormalan yang sudah ditentukan, di mana artinya normal. Di sini juga tidak temukan adanya keterhambatan gerak. Dan apakah Bapak sendiri tadi bisa melakukan pergerakan? Tidak. Berarti untuk sendi sini dari hasil pemeriksaan ROM normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan spesial test. Di sini ada 3 spesial test, yaitu pada posisi berbaring dan juga nanti ada posisi berdiri, ya Pak. Untuk yang pertama yaitu Thomas test namanya. Silakan Bapak posisi lurus terlebih dahulu, kakinya dirapatkan. Lalu angkat kaki kanan terlebih dahulu. Pegang dengan tangan, diarahkan ke arah dada, ditekan. Usahakan yang tetap lurus jika Bapak bisa. Baik, di sini tidak ada kenaikan, ya Pak. Kaki yang satunya atau berlawanan. Dibalik sekarang, kaki kirinya diangkat, ini tetap diluruskan. Baik, kita lihat ada yang angkatan juga pada lutut yang berlawanan dengan kaki yang diangkat. Sudah selesai. Di sini dari hasil pemeriksaan Thomas testnya, di sini normal, negatif. Jadi temukan adanya kenaikan pada sendi lutut yang berlawanan ketika kaki salah satunya diangkat. Selanjutnya itu pemeriksaan tes yang kedua adalah leg diskrepansi. Di sini untuk membandingkan panjang kaki Bapak dari arah mata kaki dalam bagian dalam ke bagian panggul atau bagian sias dengan panjangnya dari arah mata kaki dalam ke bagian umbilikus. Saya mulai untuk pada kaki yang kanan pertama dengan menggunakan alat bantu Medline ke arah sias. Sudah, sekarang ke arah umbilikus. Sudah. Tanya pada kaki kiri sama, saya dari sama panjang dari sias. Selanjutnya ke umbilikus. Di sini dari hasil pemeriksaan spesial tes leg diskrepansi, saya tidak temukan adanya perbedaan panjang dari panjang kaki kanan dan juga panjang kaki kirinya terhadap panjang dari posisi tumit mata kaki bagian dalam ke arah umbilikus dan juga ke arah sias atau bagian panggul, ya Pak. Jadi tidak ada gangguan dari bagian sias Bapak sampai ke arah umbilikus, baik itu pemendekan sias ataupun adanya kelainan otot. Lalu untuk pemeriksaan spesial test yang ketiga ada Trendelenburg test. Ini silakan Bapak untuk berdiri. Untuk spesial test yang Trendelenburg yang pertama, silakan Bapak angkat kakinya yang kanan seperti ini. Saya akan memperhatikan dari posisi berdiri Bapak. Baik, selanjutnya kaki yang berlawanan diangkat sama seperti tadi. Baik, sudah. Ya Pak, silakan duduk. Dari hasil pemeriksaan spesial test
random blood test. Di sini hasilnya negatif karena yang saya temukan di sini jatuhnya bagian sias atau paru bapak ini ke arah di kaki yang dinaikkan itu masuk normal ya Pak. Tidak ada kelainan dari bagian sendi pada panggul bapak seperti itu. Pemeriksaan spesial tes untuk pada bagian sendi panggul sudah selesai saya lakukan. Selanjutnya pada pemeriksaan sendi pada sendi lutut. Untuk sendi lutut ini pertama ada inspeksi dan palpasi, pemeriksaan ROM dan juga spesial tes. Pertama untuk inspeksi, sini mungkin Bapak bisa naikkan sana. Yang segi kanan, sini akan saya lihat terlebih dahulu. Baik, sudah. Dari pemeriksaan saya pada inspeksi sendi lutut Bapak, di sini saya ditemukan ada tanda deformitas, tidak ada tanda-tanda pembengkakan, tidak ada massa, tidak ada bekas luka atau ulkus seperti itu, tidak ada juga tanda-tanda kemerahan. Di sini saya lengkap pada pemeriksaan kedua yaitu palpasi pada bagian sendi lutut Bapak. Silakan Pak sampaikan jika ada yang ditekan ya Pak. Pak bisa nyeri? Dari sendi lutut kanan. Saya nyeri Pak? Saya nyeri? Yang kiri? Saya nyeri Pak? Saya nyeri? Untuk palpasi pada sendi lutut sudah selesai saya lakukan. Saya tidak menemukan adanya nyeri tekan karena Pak tidak menyampaikan rasa nyeri. Tidak ada massa ataupun deformitas, saya tidak menemukan adanya benjolan. Juga saya temukan adanya perubahan suhu saat saya melakukan palpasi. Juga tidak ada perubahan kemerahan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan pemeriksaan ROM atau range of movement pada bagian lutut Bapak. Di sini ROM ada dua, ekstensi dan fleksi saja. Pertama mungkin Bapak bisa berdiri, sambil berdiri. Saya akan menggunakan goniometri kembali. Untuk yang pertama di sini ada fleksi. Silakan Bapak posisi seperti ini ya Pak. Sebisanya saja. Mulai untuk kaki kanan terlebih dahulu. Baik. Sudah. Selanjutnya ekstensi karena apakah Bapak bisa depan? Dia hanya lurus ya Pak. Jadi untuk ekstensinya di sini 0 derajat. Lalu untuk kaki kiri fleksi terlebih dahulu. Ke arah belakang mulai. Baik, hasilnya selanjutnya ada ekstensinya juga sama. Apakah terus itu? Baik, 0 derajat ini Pak Pak. Untuk pemeriksaan ROM pada sendi lutut sudah selesai. Di sini sudut-sudutnya normal, mencapai batas-batas kemaksimalan yang tidak terjadi gangguan juga. Apakah Bapak merasakan nyeri atau tidak enak saat makan? Berarti tidak ada masalah dari sendi lutut Bapak, dilihat dari pemeriksaan ROM ya Pak. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan spesial tes, di mana sini saya silakan Pak untuk duduk. Terus setelah itu mungkin berbaring. Pertama yang kaki kanan terlebih dahulu, sini, segini. Bapak sendiri? Nah. Kaki yang satunya, apakah Bapak sendiri? Nah. Selanjutnya pada patella tap, di sini saya akan menunjukkan pada sendi lutut Bapak. Baik, di sini lalu ada, saya akan mulai pada pemeriksaan yang ketiga yaitu anterior ground test. Saya akan kaku terlebih dahulu. Maka apa orang sendiri tadi? Ada kaki kiri, akan ditekuk, anterior dan posterior ground test. Apa Pak masalah ini? Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan varus dan valgus press. Dimana saya akan seperti ini, posisikan yang seperti ini, lalu mendorongnya. Apa maksud tadi? Yang kedua sama seperti tadi. Apa tadi? Baik. Ini posisi kakinya juga kembali seperti semula ya Pak. Yang kaki satunya posisi seperti ini. Sendiri ya Pak? Sendiri. Oke, sudah selesai. Sini untuk tes selanjutnya ada back mure. Saya akan memasukkan terlebih dahulu bagian lututnya.
sini akan saya putar pakai pasang nyeri. Yang kedua itu pakai pasang nyeri. Nah, Untuk usaha special test yang terakhir yaitu evenly grinding test, silakan Bapak tengkurap. Dan untuk kaki pertama yaitu kaki kiri diangkat, lalu tekan pakai Bapak sendiri. Yang kedua tekan sendiri. Silakan Bapak kembali duduk seperti biasa boleh juga. Di sini untuk pemeriksaan special test pada bagian sendi lutut Bapak sudah semua saya lakukan. Di sini Bapak tidak merasakan nyeri tekan, jadi tidak ada masalah pada bagian sendi-sendi di lutut Bapak, baik di bagian samping, lateral atau bagian medial atau bagian tengah. Untuk selanjutnya karena semua pemeriksaan sudah saya lakukan, Bapak disilakan untuk memakai bajunya kembali dan duduk di tempat yang disediakan ya Pak. Terima kasih. Yuk, Pak. Ya Pak, di sini karena Bapak sudah melakukan semua pemeriksaan yang saya sudah lakukan, sekarang saya untuk merangkum dan menyampaikannya kepada Bapak. Di sini Bapak Krisna umur 25 tahun, belum menikah, bekerja sebagai buruh, tinggal di Wayuning, datang kemari karena keluhan pegal-pegal di daerah bahu sejak 2 hari yang lalu dengan intensitas semakin parah dan terus-menerus. Di sini belum pernah minum obat atau melakukan terapi. Sebelumnya belum pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Kerjaan Bapak buruh sehari-hari sering mengangkat barang-barang yang berat seperti itu. Di sini dari hasil pemeriksaan saya, yang pertama ada pemeriksaan spine atau tulang belakang dari inspeksi. Di sini normal, saya tidak temukan adanya pembengkakan ataupun ada deformitas serta kemerahan. Dari kalkulasinya juga normal, tidak temukan adanya nyeri tekan, Bapak tidak merasakan nyeri tekan. Untuk pemeriksaan dari range of movementnya di sini Bapak normal karena sudut-sudutnya sudah memenuhi sudut-sudut yang ditentukan, jadi normal. Special testnya juga normal, tidak mengindikasikan suatu diagnosis yang berdampak buruk pada Bapak. Selanjutnya saya lanjutkan pada pemeriksaan sendi, di mana sini ada 4 sendi, yaitu sendi bahu, siku, panggul dan juga lutut. Dari keempat sendinya ini, untuk pemeriksaan inspeksinya, selain bahu saya lihat normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, tanda buka, ada deformitas. Dari bahunya sendiri saya ada tanda-tanda kemerahan. Dari palpasinya, selain bahu juga saya ditemukan adanya nyeri tekan ataupun pembengkakan, tapi di bahunya Bapak di sini saya temukan Bapak merasakan nyeri tekan seperti itu. Lalu dari pemeriksaan ROM atau range of movement-nya di sini pada bahu Bapak mengalami keterhambatan gerak, Bapak merasakan sakit dan juga tidak bisa menggerakkan dari sudut-sudut pada sendi bahu Bapak ini tidak bisa mencapai batas-batas yang diperlukan, jadi kurang normal ya Pak. Untuk sendi-sendi yang lain seperti siku, panggul dan juga lutut sini normal hasilnya. Terus special testnya dari keempat sendi tadi tidak menunjukkan juga adanya ketidaknormalan atau indikasi diagnosis yang berdampak buruk pada Bapak. Untuk selanjutnya di sini saya akan meresepkan obat untuk Bapak, bisa Bapak tebus di depan. Nah untuk kedepannya Bapak saya sarankan untuk mengambil libur atau cuti terlebih dahulu untuk kembali memulihkan kondisi dari lengan Bapak. Nanti setelah itu baru bisa Bapak kembali bekerja kalau sudah pulih seperti itu. Apakah Bapak ada pertanyaan? ada dong, saya kenapa? Mungkin dari hasil pemeriksaan di sini ya Pak, indikasi tadinya frozen bone yang dikarenakan Bapak mengalami kelelahan dan juga kebiasaan Bapak dalam kerja mengangkat barang-barang berat dalam waktu yang cukup lama ya Pak. Apakah ada lagi Bapak? Oke, karena tidak ada, ini bisa diambil nanti resepnya dan bisa ditebus. Terima kasih ya Pak, semoga cepat sembuh. Terima kasih.